Oke minasan. Kali ini kita akan bahas anime Shingeki no Kyojin Season 4 Part 3 yang sudah rilis animenya. Oke, kita akan bahas episode pertamanya. Scan dibuka di tempat padang rumput hijau yang terlihat Mikasa sedang memegang kepala Eren dan mengucapkan, "Selamat jalan Eren." Kemudian scan berganti kembali pada ingatan masa kecil Mikasa dan Eren, yang saat itu sudah mengumpulkan kayu bakar dan segera pulang. Tetapi di situ terlihat Eren yang terbangun dari tidurnya dan meneteskan air mata. Eren memimpikan sesuatu dan merasakan bahwa ia seperti bermimpi dalam waktu yang panjang, tetapi Eren melupakannya. Kemudian scan berganti ke dunia nyata. Kali ini sudah berada di daerah Marley, terlihat dua orang bocah bernama Ramzi dan Halil sedang membuka kantong berisi perhiasan dan uang hasil curiannya, agar dapat membeli tempat tinggal yang layak dan tidak berada di pengungsian tenda yang sudah bobrok itu. Mereka merupakan seseorang imigran yang tempat tinggalnya dialihkan menjadi tempat peperangan. Ramzi mengatakan kepada Halil bahwa jika dirinya mati, tolong berikan semua uang ini kepada kakeknya. Ramzi mencuri dan mengumpulkan uang untuk menyelamatkan teman-temannya yang hidup di tenda pengungsian. Tak jarang juga terdapat orang meninggal terutamanya karena tidak kuat akan musim dingin. Selain itu tak jarang ia tertangkap dan dipukuli, oleh sebab itu dia mengatakan itu ke Halil. Kemudian kedua bocah itu melihat orang-orang yang berlarian seperti dikejar sesuatu yang mengerikan. Kemudian kedua bocah itu melihat banyak sekali monster titan yang sedang berjalan, sebab itulah orang-orang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Scan berpindah lagi saat sebelum Eren melakukan rambling. Saat itu Eren sedang dalam misi di daerah musuh yaitu negara Marley. Eren selalu membayangkan akan membunuh semua orang yang berada di luar tembok Eldia seiring langkah kakinya ketika berjalan. Eren merupakan seorang atak titan yang memiliki kekuatan yang dapat melihat masa lalu dan masa depan, oleh sebab itu Eren sudah mengetahui tentang nasibnya. Ketika Eren sedang berjalan ia menjumpai bocah yang sedang dirundung beberapa orang dewasa karena mencuri. Bocah itu adalah Ramzi. Eren merasa iba namun ia merasakan bahwa, aku lebih kejam dibandingkan mereka, di masa depan aku akan melakukan genosida, jadi buat apa aku harus berempati. Namun Eren tak kuasa melihatnya kemudian menolong bocah itu. Kemudian Eren menggendong Ramzi menuju tempat tinggalnya. Eren saat itu menangis tak kuasa di hadapan Ramzi, bahwa di masa depan Ramzi akan mati terinjak oleh rambling dirinya. Saat itu Ramzi dan Halil sedang berlari untuk menghindari pijakan para titan itu, namun uang yang saat itu dipegang oleh Halil terjatuh. Halil berusaha mengumpulkannya dan kemudian Ramzi menyarankan untuk berlari saja, namun mereka berdua terlambat dan akhirnya mereka terbunuh dan terinjak-injak. Karena itulah Eren terus meminta maaf kepada Ramzi, karena ia akan membinasakan semua manusia di luar tembok, karena ekspektasinya terhadap dunia luar, sangat mengecewakan baginya. Kemudian semua orang itu akhirnya terinjak-injak dengan raut wajah yang sangat berputus asa. Kemudian scan berpindah ke sebuah ingatan, di mana Eren sedang berbicara kepada Armin bahwa ini adalah pemandangan yang akhirnya dapat dilihat olehnya yang merupakan sebuah kebebasan baginya. Scan kemudian berpindah ke dunia nyata yang saat itu terlihat Armin bersama Annie. Saat itu Armin sudah pulih dari lukanya akibat bertarung melawan faksi Yager saat ingin menghentikan rambling Eren. Mereka membicarakan masa lalu di saat Annie berada di dalam kristal. Armin yang selalu berbicara kepadanya walaupun Annie tidak dapat menjawabnya. Mereka saling membicarakan dosa, karena sudah membunuh banyak teman dan manusia. Terlihat juga raut wajah mereka berdua yang memerah karena saling menyukai satu sama lain. Saat itu mereka sedang berada di sebuah kapal menuju Pulau Odiha dan akhirnya mereka sampai di malam hari. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan pesawat terbang, agar dapat berangkat menghentikan rambling titan yang dilakukan Eren dan kemudian mereka mempersiapkan penerbangannya. Scan beralih ke dalam kapal yang dimana terlihat Falco yang sudah terbangun dari tidurnya yang saat itu bersama Pik dan Gaby. Falco terlihat sangat depresi ketika mengetahui bahwa rambling Eren sudah menghancurkan sebagian besar Pulau Marley, yang memungkinkan kedua orang tuanya meninggal di insiden itu. Falco bertanya apa yang harus dilakukan kepada Pik, namun Pik meminta maaf dan mengatakan tidak tahu. Kemudian scan berganti ke Mikasa dan Annie, yang saat itu Mikasa mengajak Annie untuk mempersiapkan peralatan manuver 3D untuk bertarung. Namun Annie menolaknya karena ia ingin hidup tenang untuk saat ini, dan kemudian wajah Annie memerah karena membayangkannya bersama Armin.
Namun Mikasa mengatakan bahwa Armin akan berangkat untuk menghentikan Eren bersamanya, dan itu tidak akan terjadi karena itu. Kemudian Scan berpindah kepada Levi yang terlihat sangat membara untuk menghentikan Eren, dengan kondisi tubuhnya yang penuh dengan luka. Levi ingin mengorek semua informasi mengenai Eren untuk menghentikannya. Scan berpindah kembali ketika sebelum Eren melakukan Rumbling Titan. Saat itu Yelena dan Eren sedang menyusun strategi untuk melakukan guncangan tanah ke arah Pulau Odiha, yang dimana itu adalah daerah tinggal Azumabito, untuk menghancurkan semua pesawat agar para pemberontak Rumbling tidak dapat menghentikan Eren. Namun mereka malah sampai terlebih dahulu dan berhasil mempersiapkan penerbangan untuk menghentikannya. Kemudian Scan beralih kembali ke masa kini, terlihat Yelena yang menyesali perbuatannya dan meminta tolong kepada tim pasukan pengintai untuk menghentikan Eren Yeager. Kemudian Scan berpindah lagi kepada mereka yang sedang mempersiapkan penerbangan. Di situ terlihat Pik dan Azumabito yang sedang berbicara bahwa Pik ingin menitipkan Falco dan Gabi kepadanya agar mereka tidak ikut ke dalam pertarungan. Kemudian Azumabito menanyakan, apa mereka tidak akan menolak dan memberontak. Lalu Pik mengatakan bahwa mereka berdua sudah ia kunci di dalam kamar. Persiapan penerbangan akhirnya selesai, kemudian Reiner dan Pik mengucapkan selamat tinggal dan menitipkan Falco dan Gabi kepada Annie dan mereka semua yang akan pergi mengucapkan selamat tinggal. Ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar, tiba-tiba Floch yang berpegangan di kapal untuk mengikuti mereka, masih hidup dan menembaki mereka, namun dengan sigap Mikasa berhasil melumpuhkan Floch. Serangan itu membuat tangki penyimpanan bahan bakar pesawat bocor. Hal itu membuat mereka harus mengelas tangki tersebut dengan keadaan para Titan Rumbling yang sudah dekat. Kemudian Hanji mengangkat Armin sebagai komandan pasukan pengintai yang baru dan mengucapkan selamat tinggal ke Levi. Disinilah Hanji mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu, agar pesawat itu tidak terinjak. Hanji bertarung sendirian hingga ia terbakar dan mati, karena hawa panas yang dikeluarkan oleh para Titan itu. Pengorbanannya tidak sia-sia, Hanji berhasil dan akhirnya ia dapat bertemu dengan teman lamanya di alam akhirat, untuk menyaksikan mereka yang sedang berjuang. Pesawat akhirnya berhasil terbang dengan pengisian bahan bakar yang belum sepenuhnya penuh. Azumabito dan yang lainnya berhasil selamat dengan menaiki kapal dan mengarah ke arah yang tidak dipijak oleh para Titan. Di dalam pesawat terbang mereka berdiskusi mengenai rencana menghentikan Rumbling yang dilakukan oleh Eren. Tiba-tiba mereka dipanggil ke dunia mimpi milik Eren, bahwa jangan menghentikanku dengan cara berbicara, melainkan dengan cara bertarung dan membunuhku, ucap Eren. Kemudian Scan berpindah ke Annie dan Azumabito yang saat itu Falco dan Gabi membicarakan soal mimpinya, yang mengatakan bahwa ia bisa terbang. Scan berpindah kembali kepada mereka yang berusaha menyelamatkan diri dari pijakan para Titan, dengan menaiki kereta ke bukit, untuk menaiki pesawat dan melarikan diri. Namun sesampainya mereka di sana, pesawat sudah digunakan oleh para militer Marley tanpa sisa. Mereka memiliki tujuan untuk melakukan pengeboman terhadap Titan, namun semuanya sia-sia, karena Eren dapat membuat Titan dengan cairan miliknya. Titan itu digunakan untuk menyerang dan membinasakan para pengganggu itu. Eren menggunakan Best Titan untuk menghancurkan pesawat itu. Setelah pesawat Marley hancur, kemudian pesawat yang dikendalikan oleh Onyan Kopon, sampai dan dapat menyusul Eren yang dalam wujud Titan perintis itu. Mereka berusaha melakukan pendaratan darurat, mereka terjun dari pesawat untuk bertempur dengan posisi tepat di atas tulang Titan perintis. Mereka semua berjuang, dengan Reiner yang berubah menjadi Armor Titan, Pik yang berubah menjadi Titan pengangkut dan Levi yang akan menyerang Best Titan. Kemudian Armin mengatakan, apakah ini kebebasan menurutmu Eren? Tiba-tiba. Lanjut episode 2 Minasan, sabar ya. Nanti dibuatkan, terima kasih, jangan lupa subscribe.